Selamat datang dalam mata kuliah Pengolahan Teknologi Informasi bersama saya Nixon Situmorang ST. Hari ini kita sudah masuk dalam topik yang ketiga, pengolahan data elektronik. Topiknya mengenai pengolahan data elektronik atau disingkat dengan PDA. Pertama kita lihat definisinya. Pengolahan data elektronik atau PDA atau Electronic Data Processing disingkat dengan EDP ya EDP adalah manipulasi data atau dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Nah, sebagai mana yang bisa kita lihat dari gambar ini ya. Jadi data ini masih bahan mentah dan diperlukanlah sebuah pengolahan data tersebut menjadi informasi yang lebih berguna. Sebagai contoh, misalnya data-data mahasiswa, data mata kuliah, data-data nilai. Nah, itu diolah, maka akan keluarlah menjadi sebuah informasi penilaian yang biasanya diberikan setiap akhir semester atau setelah selesai perkuliahan. Komputer adalah alat elektronik ya yang berfungsi untuk mengolah data secara elektronik sehingga menghasilkan informasi. Kemudian dalam pengolahan data pada komputer itu terdiri dari 3 tahapan utama atau disebut siklus pengolahan data, yaitu input, proses, dan output. Ya, input, proses, dan output. Nah, siklus pengolahan data yang dikembangkan, jadi yang tadi itu yang utama hanya 3. Nah, tetapi setelah dikembangkan itu bisa jadi origination, input, proses, output, dan distribution. Dan di dalam proses itu ya juga ada yang namanya storage. Mengenai penjelasan dari masing-masing ini bisa dilihat di catatan mahasiswanya atau CM. Nah, origination. Origination itu artinya tahap ini berhubungan dengan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Jadi ini berupa berkas-berkas kertas ya yang dikumpulkan. Kemudian input, ini adalah tahap memasukkan data ke dalam komputer lewat alat-alat input, misalnya keyboard, mouse, dan peralatan input lainnya. Proses. Tahapan ini merupakan pengolahan data yang sudah dimasukkan melalui media input dan data tersebut akan diolah oleh alat pemrosesan atau disebutkan processing device. Nah, di dalam ini nanti ada 4 kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalamnya. Nanti akan kita bahas apakah yang 4 itu. Kemudian storage. Pada tahap ini, bagian storage akan menyimpan data yang sudah diproses maupun yang akan diproses ya ke dalam sebuah media penyimpanan. Kemudian output, inilah bagian yang akan menampilkan. Jadi data yang sudah diproses atau yang berupa sudah menjadi informasi itu ditampilkan kepada pihak yang berhak atau yang membutuhkan informasi tersebut melalui alat-alat output, misalnya seperti monitor, printer, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu distribution. Nah, distribution di sini adalah tahap pembagian atau distribusi output tadi, informasi tadi, ya, kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ya, jadi ini dibagikan. Nah, kalau nanti terjadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka distributionnya akan kembali lagi ke origination untuk diolah ulang menjadi sebuah informasi yang benar-benar sangat tepat dan sangat akurat. Nah, di sini adalah aktivitas alat pemroses tadi ya, yang tadi saya katakan ada 4. Yang pertama itu ada namanya sorting ya. Jadi di sini mengurutkan data ya, berdasarkan urutan pemasukan data melalui alat input ya. Jadi ada nanti belajar metode-metodenya, ada first come first serve, ada the last come first serve ya, ada macam-macam ya. Jadi nanti kita pelajari ini. Kemudian classifying.
Jadi ini data itu dikelompokkan menurut jenisnya. Ya, misalnya data teks atau data perhitungan. Ya, kalau data teks biasanya hanya untuk berupa sebuah informasi, sedangkan perhitungan itu data yang untuk mau diolah. Yang ketiga, proses calculating. Maka di sini merupakan perhitungan. Maka data-data yang berupa perhitungan itu akan diproses di sini, bagian calculating. Dan yang terakhir, aktivitas dari proses itu adalah selecting, ya, mengambil atau ya mencari data yang sudah maupun yang akan diproses. Ya. Jadi inilah dia 4 aktivitas dari alat pemroses itu: sorting, classifying, calculating, dan selecting. Bagian yang berikutnya, komponen apa saja yang diperlukan dalam siklus pengolahan data, kita bagi dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok peralatan input atau input unit. Ya, peralatan ini berfungsi untuk menerima data dan membacanya, kemudian diteruskan ke storage unit. Ya, apa saja contohnya itu adalah keyboard, ya, mouse, and touch screen. Ya, nah, jadi contoh-contohnya yang saya rasa tidak asing bagi kita. Kelompok kedua itulah Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU atau CPU. Ya. Nah, Central Processing Unit ini merupakan komponen pusat pengontrol dari seluruh sistem komputer. Ya, istilahnya ini seperti otak komputer, ya, brain. Nah, komponen CPU ini dibagi 3 lagi. Ya, ingat ya, komponen CPU dibagi 3 lagi. Ada namanya Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU. Yang berikutnya adalah Control Unit atau disingkat dengan CU. Dan yang terakhir register. Ada 3. Nah, ALU ini berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan operasi matematika, ya, aritmatika, perhitungan dan logika juga termasuk dalamnya. Oke, aritmatika misalnya tambah, kurang, kali, bagi, ya, logika itu misalnya and, or, not, dan seterusnya. Kemudian control unit, nah berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinir seluruh sistem komputer dalam melakukan pengolahan data. Jadi di sini dia pusat pengontrolan itu. Jadi dalam CPU itu ada lagi bagian namanya CU, ya, yang mengontrol sistem input, output, proses semuanya ada di sini. Kemudian register, ini adalah media penyimpanan. Jadi di dalam CPU itu rupanya ada juga sejenis memori, tapi ukurannya sangat kecil, ya. Fungsinya apa? Untuk menyimpan data-data, ya, pada saat proses berlangsung di dalamnya. Ya, jadi tidak hanya memori utama yang ada, tetapi juga ternyata di dalam CPU ini ada lagi memori, tapi ukurannya sangat kecil, ya, hanya untuk membantu proses penyimpanannya yang terjadi dalam proses central processing unit. Nah, ini gambarnya bisa dilihat, ya. Ini ALU, CU, nah ini ada memory unit, register di sini, ya. Nah, ini gambar fisiknya, ya, bagi yang sudah pernah lihat ini merek Intel CPU-nya atau sering disebut dengan prosesor, ya, prosesor. Nah, untuk memori sendiri, memori itu bisa dibaca sendiri, nanti ada di CM-nya, ada 2, primary memory, dan juga ya secondary memory. Oke, primary memory itu adalah memori internal, sedangkan secondary memory itu external memory. Oke, nah itu bisa dibaca sendiri nanti, ya. Dan yang terakhir itu peralatan output atau output unit. Nah, yang di sini ya, tentunya untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari CPU lalu main storage, ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ada monitor, printer, speaker, ya, dan seterusnya ada banyak lagi, ya. Oke. Baik, ya. Terakhir proses, jangan lupa dikerjakan prosesnya, dikerjakan secepat mungkin 1 hari sebelum deadline-nya. Oke, baik. Itu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada mata kuliah berikutnya. Terima kasih.